Tergiur bayaran 150.000 yuan dengan tugas hanya menggoda seorang pria, wanita asal Cina ini berakhir tewas setelah dijadikan sebagai tumbal dalam sebuah balas dendam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seorang wanita muda berusia 22 tahun tewas di sebuah apartemen sewaan di mana bagian bawah tubuhnya ditemukan dalam keadaan telanjang. Pada saat penemuan mayat tersebut, kamar tidurnya sangat berantakan dengan lemari pakaiannya yang telah dibalik dan bajunya berserakan di lantai. Selain itu, polisi tidak hanya menemukan bercak sperma pria di tubuh korban, tapi juga di dalam kondom bekas pakai yang dibuang ke tempat sampah yang berada di dalam kamar mandinya. Pada waktu itu, apartemen tersebut baru saja menyelesaikan pembangunan, jadi belum banyak yang tinggal di sana, dan alat pengawasan seperti CCTV belum dipasang, di mana korban juga diketahui tinggal sendiri dan tidak berkomunikasi dengan para tetangganya. Di permukaan, ini terlihat seperti kasus pemerkosaan dan pembunuhan, namun kebenaran di baliknya adalah skema yang dirancang dengan baik, dan pembunuh sebenarnya diam-diam mengendalikan segalanya. Kasus ini merupakan kejahatan sempurna dan polisi nyaris saja tertipu. Bahkan seorang pria yang tidak bersalah hampir saja diidentifikasi sebagai pelaku dalam kejahatan tersebut. Pada tanggal 9 Maret tahun 2013, seorang pemilik kamar apartemen di kota Xi'an pergi mendatangi kantor manajemen properti. Dia mengatakan kepada manajemen tersebut bahwa penyewa rumahnya telah menunggak selama seminggu, di mana si penyewa tidak bisa dihubungi, yang membuatnya berpikir ada sesuatu yang tidak normal sedang terjadi. Kemudian, staf dari manajemen bersama pemilik kamar pergi untuk membuka paksa kamar sewaan tersebut, di mana mereka menemukan ruang tamu yang masih tertata dengan rapi, namun sepertinya ada bau menyengat yang tercium di udara. Staf manajemen yang penasaran mulai mengikuti bau tersebut dan mengarahkan mereka ke kamar tidur, di mana mereka seketika berteriak, ada mayat wanita di atas tempat tidur. Melihat hal tersebut, pemilik kamar seketika berinisiatif menelpon polisi, dan polisi pun dengan cepat menuju ke tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara adalah sebuah apartemen seluas 60 meter persegi dengan satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Kamar tersebut berada di komplek apartemen yang baru saja selesai dibangun, di mana belum banyak orang yang tinggal di apartemen ini. Selanjutnya, polisi yang telah tiba di TKP dengan segera melakukan olah TKP, dan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas polisi, diketahui bahwa korban ditemukan sedang berbaring telentang di atas tempat tidur dengan posisi kaki terbuka di luar selimut dalam keadaan setengah telanjang. Sementara untuk wajahnya sudah sulit untuk dikenali karena diketahui telah mulai membusuk dengan matanya ditutupi selotip dan kedua tangannya diikat ke belakang. Meskipun ruang tamunya yang hanya diisi dengan sofa dan meja kopi terlihat sangat rapi, kamar tidurnya sangat berantakan dengan lemari pakaian yang sepertinya sengaja dibalikan, di mana baju-bajunya dibiarkan berserak di lantai. Polisi yang telah melakukan penggeledahan menyeluruh tidak bisa menemukan dompet, handphone, KTP, atau apapun yang bisa dikaitkan dengan korban. Tapi mereka dengan mudah menemukan beberapa barang bukti yang mungkin nantinya bisa membantu mereka dalam penyelidikan. Barang bukti tersebut adalah puntung rokok yang terjatuh di lantai dan sebuah kondom bekas yang ditemukan di tempat sampah di dalam kamar mandi. Selain itu, sebuah jam waker juga ditemukan terjatuh di lantai, tepat di samping meja di dalam kamar tidur, di mana waktu jam waker tersebut tetap pada jam 3:14 menit. Kemudian polisi membawa mayat dan beberapa petunjuk yang mereka temukan untuk diperiksa lebih dalam oleh tim kedokteran forensik. Dari tim forensik lah bisa diketahui bahwa korban tewas sekitar sebulan yang lalu, di mana penyebab kematiannya adalah mati lemas karena pencakikan. Korban memiliki tinggi 165 cm, di mana dia diketahui telah melakukan operasi plastik, dan beberapa bulan sebelum kematiannya, dia juga menjalani operasi pembesaran payudara. Sementara itu, untuk puntung rokok yang ditemukan, diyakini milik korban karena hanya ada DNA-nya yang ditemukan pada rokok tersebut. Selain itu, kondom bekas pakai yang ditemukan di TKP
memiliki sperma seorang pria yang membuat polisi meyakini bahwa ini adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Pertanyaan pertama yang muncul ketika menemukan mayat tersebut adalah, apakah sang korban merupakan penyewa kamar atau apakah dia orang lain? Karena sama-sama kita ketahui bahwa wajah si korban sudah mulai membusuk dan tentu saja tidak ada yang bisa mengenali wajah korban tersebut. Bahkan pemilik kamar juga tidak bisa mengenali wajahnya dan tidak yakin apakah dia adalah orang yang menyewa kamarnya. Selain itu, pada saat kejadian tersebut dilaporkan ke polisi, diketahui bahwa komplek apartemen baru saja benar-benar selesai dibangun, di mana belum dipasangnya sistem pengawasan dan orang yang tinggal di situ juga masih sedikit. Dan polisi yang bertanya kepada beberapa penduduk yang tinggal di komplek apartemen mengatakan bahwa mereka tidak mendengar atau merasakan sesuatu yang tidak normal pada saat kejadian tersebut berlangsung, yang tentu saja ini akan menyulitkan penyelidikan. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan polisi untuk menentukan sumber jenazah adalah hanya dengan mengandalkan bukti fisik dari TKP, di mana penyelidikan dilakukan secara detail tanpa melewatkan satu detail pun. Di TKP, polisi menemukan beberapa struk belanja yang menunjukkan tanggal 9 Januari dan voucher studio foto yang menunjukkan bahwa foto dijadwalkan untuk diambil keesokan harinya. Dari struk dan voucher tersebutlah bisa diketahui bahwa korban pergi berbelanja di mall pada tanggal 9 Januari dan jika tidak terjadi apa-apa, dia seharusnya mengambil fotonya pada tanggal 10 Januari atau keesokan harinya. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa korban seharusnya dibunuh sekitar tanggal 9 atau 10 Januari alias 2 bulan sejak kejahatan tersebut dilaporkan ke polisi. Jika perkiraan kematiannya adalah sekitar 2 bulan sebelum pelaporan kasus, seharusnya mayat korban sudah mulai membusuk dengan parah. Namun diketahui pada saat itu adalah bulan Januari dan Februari yang merupakan musim dingin, yang tentu saja memperlambat pembusukan jenazah korban. Belum lagi tempat tinggal korban belum dipasang pemanas, di mana rumahnya sangat teduh dengan sedikit sinar matahari yang masuk. Kemudian polisi yang telah mengambil voucher foto dengan segera mengambil fotonya dari studio foto yang tertera di voucher, di mana foto tersebut memperlihatkan wajah seorang wanita muda yang diketahui bernama He Man Man. Selain itu, pemilik rumah juga mengatakan kepada polisi bahwa wanita yang ada di dalam foto adalah orang yang menyewa kamarnya, di mana dia pernah memberikan salinan kartu identitasnya ketika dia datang untuk menyewa pertama kali. Dari salinan identitas yang diberikan si pemilik rumah itulah, polisi mulai melakukan penyelidikan lebih dalam dengan cara memasukkan nomor identitas korban ke dalam sistem, di mana mereka mengetahui bahwa dari bulan November hingga awal bulan Desember tahun 2012, He Man Man telah menginap di beberapa hotel. Dan dari aktivitasnya tersebut, polisi kemudian berspekulasi bahwa korban mungkin pernah terlibat dalam industri pornografi selama hidupnya. Selanjutnya, polisi yang telah mengetahui identitas dan nomor telepon kerabat korban dengan segera meminta orang tua Man Man untuk datang ke kota Xi'an, tempat terjadinya kasus tersebut. Dan setelah dilakukannya perbandingan DNA, akhirnya bisa dipastikan bahwa korban pembunuhan yang tidak terdeteksi tadi adalah He Man Man. He Man Man adalah seorang wanita muda berusia 22 tahun yang diketahui berasal dari Weihai, Provinsi Shandong, China. Orang tuanya tidak mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan putrinya di luar kota dan mengatakan pada polisi bahwa pada awal Januari tahun 2013, mereka menelpon Man Man untuk memintanya pergi berfoto, di mana foto tersebut akan digunakan untuk perjodohannya di kampung. Man Man mungkin langsung pergi ke studio foto setelah menerima telepon dari orang tuanya, namun sayangnya sebelum dia bisa mengambil hasil foto tersebut, hidupnya tiba-tiba berakhir. Orang tuanya juga menambahkan bahwa komunikasi terakhir mereka adalah soal foto tersebut, dan setelah itu Man Man sulit untuk dihubungi, di mana keluarganya berpikir mungkin dia sedang sibuk bekerja. Hingga akhirnya keluarganya merasa sangat sedih dan kehilangan karena tiba-tiba diberitahu oleh polisi bahwa anak mereka telah meninggal dunia, terlebih lagi meninggalnya dengan cara yang tidak wajar, yaitu dibunuh. Setelah identitas jenazah korban secara resmi terkonfirmasi, hal selanjutnya yang harus dilakukan polisi tentu saja menemukan siapa orang yang bertanggung jawab dalam kejahatan tersebut. Sementara itu, bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian hanya sedikit, yaitu 2 puntung rokok yang ditemukan di tempat sampah di ruang tamu,
becak sperma di tempat tidur, di paha korban, dan di dalam kondom bekas pakai yang ada di tong sampah di kamar mandi. Selain itu, tidak ada bukti fisik lain yang ditemukan di TKP, tidak ada jejak kaki atau sidik jari mencurigakan yang ditemukan, dan bahkan polisi tidak menemukan satupun jejak kaki atau tangan dari korban itu sendiri. Di TKP, polisi menemukan sebuah nomor telepon dan alamat rumah yang ditulis di atas sebuah kalender meja di kamar tersebut. Dan setelah polisi mengkonfirmasi bahwa pemilik nomor dan alamat itu bernama Duan Gang, polisi diam-diam melakukan penyelidikan terhadapnya. Dalam penyelidikan tersebut, polisi segera mengetahui latar belakang Duan Gang, yaitu seorang penduduk asli kota Xi'an yang berusia 32 tahun, di mana dia bekerja sebagai karyawan swasta yang telah menikah serta memiliki 1 orang anak. Kemudian setelah memastikan identitas Duan Gang, polisi selanjutnya memanggil pria tersebut ke kantor polisi dan memulai interogasi dengan pertanyaan apakah dia mengenal wanita yang ada di foto. Duan Gang tanpa ragu menjawab setiap pertanyaan polisi dan menceritakan secara detail tentang bagaimana dia mengenal He Man. Duan Gang mengatakan kepada polisi bahwa dia mengenal wanita itu sebagai He Yingying, di mana dia bertemu dengan Yingying pada pertengahan bulan Desember tahun 2012. Waktu itu sekitar jam 8 malam, Duan yang sedang mengendarai mobil pribadinya dihentikan oleh seorang wanita muda yang sedang membawa koper. Wanita muda itu mengaku bernama He Yingying dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk pergi ke bandara dan meminta Duan untuk membantu mengantarnya dengan bayaran 200 yuan. Pada saat itu, Duan Gang memang tidak memiliki penghasilan yang cukup dan dia pikir itu adalah kesempatan untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi dia langsung setuju untuk mengantarkan wanita tersebut ke bandara. Dalam perjalanan menuju ke bandara, Man mengaku kepada Duan bahwa dia adalah orang asing yang sedang menjalankan bisnis fashion dan dia datang ke kota tersebut untuk memperluas bisnisnya. Kemudian setelah mereka tiba di bandara, Man meminta nomor ponsel Duan dan mengatakan bahwa dia akan mentraktir Duan makan ketika dia datang lagi ke kota tersebut. Benar saja, beberapa hari kemudian, Man menghubungi Duan Gang dan mengatakan pada Duan bahwa dia tidak begitu mengenal kota tersebut dan tidak punya teman. Jadi dia meminta Duan Gang untuk menemaninya berkeliling, sekalian memenuhi janjinya untuk mentraktir Duan sebagai rasa terima kasih atas pertolongannya sebelumnya. He Man yang mengenalkan dirinya sebagai Yingying mengemas dirinya sebagai seorang pengusaha wanita muda yang cantik. Karena ini merupakan hal baru bagi Duan yang hanya bekerja di sebuah perusahaan, tentu saja dia dengan senang hati menerima tawaran janji temu tersebut. Selanjutnya mereka pun bertemu untuk makan malam bersama, di mana pada saat ini Duan merasa bahwa Yingying tertarik kepadanya. Dan Duan seorang pria berusia 30-an tentu saja tidak bisa menolak godaan perasaan tersebut. Hingga akhirnya dari interogasi yang dilakukan kepada Duan, polisi mengetahui bahwa Duan bertemu dengan Man sebanyak 5 kali, di mana dia hanya sekali mengunjungi apartemennya untuk bercinta, yaitu sekitar tanggal 9 Januari, dan pergi dari apartemen tersebut pada jam 3 sore. Beberapa hari kemudian, Duan mencoba untuk menghubungi Man lagi, tapi sayangnya Man tidak menjawab panggilan tersebut dan Duan berpikir mungkin dia telah pulang ke kampung halamannya. Dari pengakuan Duan, polisi seketika teringat dengan jam waker yang mereka temukan di TKP yang diketahui disetel pada jam 3:14 yang sesuai dengan waktu kepergian Duan dari TKP. Karena asumsi polisi inilah, Duan Gang tiba-tiba menjadi salah satu calon tersangka dalam kasus tersebut. Polisi pun mulai melakukan penggeledahan pada mobil Duan, di mana mereka menemukan sebuah gulungan selotip dan seutas tali nilon putih di dalam mobil tersebut. Dan diketahui kedua benda itu sama persis dengan yang ditemukan pada tubuh korban. Polisi bertanya kepada Duan Gang, mengapa dia membawa 2 barang ini di mobilnya. Dan Duan Gang menjawab bahwa Man memintanya untuk membelikan kedua benda itu sekitar 2 bulan lalu, di mana dia meminta Duan untuk mengambil kembali sisa yang tidak terpakai. Dan akhirnya dia meletakkan benda tersebut ke dalam mobilnya. Di permukaan, Duan Gang jelas terlihat sebagai pelaku dalam kasus ini. Namun, setelah tim polisi kriminal memeriksa TKP dengan cermat, mereka mulai menemukan sesuatu yang aneh di tempat kejadian. Saat polisi menyelidiki TKP, diketahui bahwa mereka tidak menemukan jejak apapun
yang menunjukkan bahwa TKP tersebut telah dibersihkan dengan sangat hati-hati, di mana semua jejak kaki sengaja dihilangkan, bahkan jejak korban itu sendiri tidak ditemukan di TKP tersebut. Beberapa pertanyaan juga muncul di kepala para penyelidik, seperti kenapa si pelaku begitu ceroboh meninggalkan kondom yang berisi sperma, sementara dia dengan cermat membersihkan TKP dari semua jejak yang tertinggal. Dan jika Duan Gang adalah pelakunya, kenapa dia masih menyimpan dua benda yang dia gunakan dalam aksi kejahatannya, di mana dia dengan tenang melenggang ke kantor polisi untuk menceritakan semuanya secara detail. Selain itu, jika wanita muda dengan tinggi 165 cm diperlakukan dengan kasar selama dia hidup, sudah pasti dia akan menolak dan berusaha melawan dengan kuat. Tapi, dari penemuan mayat korban, diketahui tidak adanya ditemukan luka apapun di tubuhnya, di mana dia juga ditemukan berada di atas kasur dengan spray yang masih tertata rapi, dan tentu saja itu menunjukkan tidak adanya kekerasan yang terjadi. Berdasarkan hal-hal tersebutlah, polisi kemudian menyimpulkan bahwa si pembunuh sebenarnya diam-diam sengaja mengarahkan semua ini dengan tujuan menyesatkan polisi dan berharap polisi mengidentifikasi ini sebagai kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Dan terlihat bahwa pembunuh sebenarnya memiliki kemampuan anti-investigasi yang sangat kuat. Polisi kembali melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di TKP dan menyadari bahwa pintu serta jendela kamar korban tidak mengalami kerusakan, yang berarti si pelaku memasuki lokasi kejadian dengan tenang. Karena hal itulah polisi meyakini bahwa si pelaku pasti adalah orang yang dikenal oleh Man-Man, dan jika polisi bisa mengetahui hubungan interpersonal di antara mereka, polisi mungkin akan mendapatkan petunjuk. Karena awalnya polisi berpikir bahwa Man-Man mungkin terlibat dalam industri pornografi, mereka mulai melakukan penyelidikan dengan cara mengunjungi tempat-tempat hiburan dan membawa foto Man-Man, berharap ada yang mengenalinya. Hingga 3 hari dalam pencarian tersebut, seorang wanita yang bekerja di salon pedicure mengatakan bahwa dia mengenal Man-Man, dan Man-Man juga dulunya bekerja di salon yang sama sebelum akhirnya dia berhenti bekerja setelah seorang pria dengan mobil Audi Q7 hitam datang menjemputnya. Wanita itu mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil Audi tipe terbaru, jadi dia sangat terkesan sehingga dia bisa mengingat dengan jelas bahwa mobilnya memiliki plat asli dari kota Xi'an yang kemungkinan pemiliknya adalah penduduk lokal. Namun sayangnya, meskipun begitu, dia tidak melihat bagaimana wajah pria yang mengendarai mobil Audi tersebut. Dan sekarang polisi hanya mengetahui kemungkinan bahwa si pelakunya adalah pemilik mobil Audi, di mana mereka memutuskan untuk memulai dengan petunjuk tentang mobil Audi baru yang terdaftar secara lokal di kota Xi'an. 6 bulan sebelum kejadian, tidak banyak Audi Q7 yang terdaftar, dan diketahui totalnya hanya ada sekitar 20 unit yang didaftarkan di kota Xi'an. Polisi menyelidiki satu persatu pemilik mobil itu, dan akhirnya mengunci salah satunya, di mana mobil ini sudah beberapa kali diparkir di depan restoran di dekat rumah Duan Gang. Menurut pemilik restoran, pria yang mengendarai Audi itu beberapa kali datang ke restorannya, dan bahkan terkadang dia membawa seorang wanita muda ke restoran tersebut untuk makan. Setelah diselidiki, diketahui pemilik mobil Audi itu adalah seorang pria bernama Zhang Qiang yang saat itu berusia 40 tahun. Zhang Qiang adalah seorang penduduk asli kota Xi'an yang bekerja di sebuah perusahaan milik negara setelah dia lulus SMA, tapi kemudian dijatuhi hukuman 9 tahun penjara karena kasus korupsi. Dan setelah keluar dari penjara, dia mulai menekuni bisnis peralatan mekanik, di mana bisnisnya tersebut berkembang dengan pesat yang membuatnya menjadi kaya raya. Jika Zhang Qiang adalah orang yang menjemput Man-Man dari tempat kerjanya, jelas sekali bahwa dia pasti mengenal korban tersebut, dan yang menjadi pertanyaan adalah hubungan seperti apa yang dia jalin dengan Man-Man. Selain kemungkinan hubungan antara Zhang Qiang dengan Man-Man, Zhang Qiang juga bisa saja memiliki keterkaitan dengan Duan Gang. Pasalnya, meskipun Duan belum pernah bertemu secara langsung dengan Zhang Qiang, pada saat itu adik perempuan Duan Gang yang bernama Duan Li bekerja di perusahaan Zhang Qiang dan sedang menjalin hubungan asmara dengannya. Dengan mengetahui fakta-fakta tersebut, polisi mulai mendapatkan beberapa petunjuk yang sekaligus bertanya-tanya siapa lagi orang yang ditemui Man-Man setelah dia dijemput oleh Zhang Qiang.
Pada tanggal 7 Januari tahun 2013, He Man pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa dompet yang berisi kartu bank serta KTP-nya telah dicuri oleh pencuri. Dalam kartu bank yang dilaporkan hilang oleh He Man, diketahui ada lebih dari 40.000 yuan disimpan dari bulan Desember tahun 2012 hingga awal Januari tahun 2013, yang menimbulkan kecurigaan para penyelidik bagaimana dia bisa menyimpan uang sebanyak itu dalam waktu kurang dari sebulan. Sementara diketahui pada saat itu, dia masih bekerja di salon pedicure yang tentu saja hanya memiliki penghasilan yang sangat sedikit. Polisi yang berpikir mungkin Man mendapatkan uang dari Duan Gang mencoba kembali bertanya kepada Duan Gang tentang hubungannya dengan Man. Dan dari pengakuan Duan, diketahui bahwa mereka bertemu pada pertengahan bulan Desember tahun 2012. Duan mengatakan meskipun dia berselingkuh dengan Man selama pernikahannya, Duan yang hanya seorang pekerja biasa tidak pernah memberi Man uang, di mana mereka hanya bertemu untuk bercinta sekali dan beberapa kali untuk makan malam bersama. Dari penjelasan Duan Gang ini, polisi menyimpulkan bahwa uang tersebut pasti diberikan oleh orang lain. Beberapa detail juga mulai mengganggu pikiran para penyelidik, seperti fakta bahwa sebelum Man berkenalan dengan Duan Gang, Zhang Qiang diketahui membawa Man ke restoran yang berada dekat sekitar rumah Duan Gang dengan mengendarai mobil Audi-nya. Dan apa sebenarnya tujuan He Man mendekati Duan Gang yang mengenalkan dirinya sebagai He Yingying dengan berbohong bahwa dia adalah seorang pebisnis fashion, sementara kenyataan sebenarnya dia hanyalah seorang pekerja di salon pedicure. Untuk mencari tahu tentang pertanyaan-pertanyaan ini, polisi kembali bertanya kepada Duan Gang tentang hal-hal ganjil yang mungkin pernah dia alami ketika dia berhubungan dengan He Man. Menurut Duan Gang, sebelum bertemu dengan He Man, mobilnya telah tergores 2 kali saat parkir, di mana seseorang menulis catatan dengan nomor telepon di atasnya, meminta pemilik mobil menghubunginya untuk membicarakan kompensasi atas goresan tersebut. Duan Gang merasa sedikit aneh saat itu, karena menurutnya, kebanyakan orang pasti ingin segera melarikan diri ketika menghadapi situasi seperti itu. Dan meskipun berpikir sedikit aneh, Duan Gang tetap menghubungi nomor tersebut 1 kali. Namun karena tidak ada yang menjawab panggilannya, ditambah lagi goresan tersebut dianggap tidak begitu parah, Duan pun akhirnya kemudian membiarkannya. Selanjutnya, polisi mengetahui beberapa informasi yang ternyata hubungan asmara antara Zhang Qiang dengan Duan Li ditentang oleh abang kandung Duan Li, yaitu tidak lain adalah Duan Gang. Pada saat Duan Gang mengetahui bahwa adiknya sedang menjalin hubungan asmara dengan Zhang Qiang, dia dengan sangat keras menentang hubungan tersebut karena Zhang Qiang 14 tahun lebih tua dari adiknya. Selain itu, Duan semakin menentang hubungan mereka setelah dia mengetahui beberapa fakta tentang Zhang, seperti dia adalah mantan narapidana yang telah beristri serta memiliki anak. Duan Li sangat menghormati kakaknya dan menganggapnya sebagai orang yang telah berjasa pada hidupnya. Diketahui setelah ayah mereka meninggal dunia ketika dia kecil, Duan Li dan ibunya tinggal bersama Duan Gang dan istrinya. Itu kenapa Duan Gang memiliki pengaruh yang kuat dalam keluarga. Duan Li pertama kali mengenal Zhang Qiang sebagai bosnya, di mana dia bekerja di perusahaan milik Zhang Qiang sebagai sekretarisnya setelah Duan Li lulus dari sebuah universitas di kota Xi'an. Hingga suatu ketika, Duan Li melakukan perjalanan bisnis dengan bosnya tersebut, di mana keduanya tidur bersama di sebuah hotel yang membuat hubungan asmara perlahan muncul di antara mereka berdua. Seiring berjalannya hubungan mereka, Zhang Qiang segera membeli rumah senilai 400.000 yuan dan mengatakan pada Duan Li bahwa rumah tersebut untuk pernikahan mereka, yang seketika Duan Li pun langsung ditaklukkan oleh bosnya tersebut. Duan Li sendiri terpesona dengan Zhang Qiang dan merasa dia adalah pria pemberani yang mampu menghasilkan uang serta mencintai wanita. Namun sayangnya kakak Duan Li tidak setuju jika dia terus berkencan dengan Zhang Qiang, apalagi sampai menikah. Oleh karena itu, untuk mencegah adiknya terus bersama dengan Zhang Qiang, Duan Gang memerintahkan Duan Li untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, tapi ternyata mereka masih terus berkomunikasi secara diam-diam. Dan ketika Duan Gang mengetahui hal tersebut, dia sangat marah dan dia mulai memukuli adiknya tersebut yang membuat Duan Li menjadi sangat sedih. Setelah mengundurkan diri dari perusahaan, Duan Li menangis dan memberitahu Zhang Qiang tentang pemblokiran hubungan mereka oleh abangnya tersebut. Di satu sisi, meskipun Zhang Qiang juga tidak pernah bertemu secara langsung dengan Duan Gang, kenyataannya dia tahu betul siapa Duan Gang
bagaimana keluarganya, dan bahkan di mana dia tinggal. Ketika mereka masih bertemu secara diam-diam, Zhang Qiang sering menyuruh Duan Li untuk pulang lebih dulu sebelum abangnya tiba di rumah, yang membuktikan dia paham betul aktivitas abang Duan Li. Yang pada akhirnya, kecurigaan akan kemungkinan keterkaitan Zhang Qiang dalam kasus ini menjadi semakin besar karena ketika polisi mencoba menginterogasinya sebagai saksi, dia berperilaku tidak normal dan terus bertanya di mana kasus tersebut diselidiki. Dari kacamata polisi, ini suatu hal yang aneh karena jika dia tidak terlibat, kenapa dia terlihat sangat khawatir akan penyelidikan tersebut? Pada awalnya, Zhang Qiang mengatakan kepada penyidik bahwa dia tidak mengenal He Man. Tapi, polisi dengan cepat membuat penemuan besar di kantornya, yaitu sebuah ponsel berisi catatan panggilan antara dia dan He Man. Panggilan terakhir ponsel tersebut adalah pada tanggal 9 Januari tahun 2013, yang menunjukkan bahwa Zhang Qiang telah menghubungi He Man pada hari terjadinya pembunuhan. Selain itu, melalui penyelidikan rahasia, polisi juga menemukan bahwa ketika Zhang Qiang jatuh cinta dengan Duan Li, dia juga ternyata berurusan dengan beberapa wanita di waktu yang sama, di mana kehidupan pribadinya benar-benar kacau. Polisi kemudian mulai menginterogasi Zhang Qiang secara lebih intens. Pria yang pernah dipenjara ini telah berubah menjadi bos besar setelah dibebaskan dari penjara, yang membuat dia sekarang terlihat sangat sombong. Awalnya, Zhang Qiang menolak untuk mengakui bahwa dialah yang telah membunuh He Man. Tapi setelah polisi menunjukkan beberapa bukti tentang kehadirannya di TKP saat kejadian, seperti saksi yang melihatnya keluar dari apartemen tersebut di tanggal 9 Januari, pertahanan psikologis Zhang Qiang akhirnya runtuh. Disinilah dia mulai menceritakan secara rinci tentang apa yang telah dia lakukan. Zhang Qiang mengatakan pada polisi bahwa dia jatuh cinta dengan Duan Li dan merasa bahwa dia telah mengurus Duan Li dengan sangat baik. Tapi kendala dalam hubungannya tersebut adalah Duan Gang, yaitu abang kandung Duan Li, yang sangat menentang hubungan mereka dan terus menghalanginya dengan segala cara. Karena itulah dia merasa sangat benci kepada Duan Gang dan secara perlahan membangun rencana kelam untuk bisa membalaskan rasa dendamnya. Dia mulai mencari seorang wanita muda yang akan ditugaskan untuk merayu Duan Gang, menggodanya untuk bercinta, dan merekam aktivitas tersebut yang akan digunakan sebagai bukti fisik untuk menjebaknya. Tapi, ini hanya sebagian kecil dari rencananya, karena rencana sebenarnya lebih kejam daripada ini. Pada akhir bulan November tahun 2012, Zhang Qiang menemukan He Man yang pada saat itu baru saja datang ke kota Xi'an untuk bekerja di salon pedicure. Dia menawarkan tugas kepada Man dengan berjanji akan membayarnya 150.000 yuan dengan DP 30.000 yuan, dan syaratnya Man tidak boleh berinteraksi dengan orang lain, di mana dia harus merahasiakan keberadaannya. Tugas utamanya adalah cukup bujuk seorang pria ke tempat tidur dan rekam video pendek. Man akan dengan mudah mendapatkan bayaran 150.000 yuan. Tentu saja tawaran itu sangat menggiurkan bagi Man, dan dia dengan cepat menyetujuinya dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kemudian, He Man dikendalikan selangkah demi selangkah oleh Zhang Qiang, di mana mangsa mereka adalah Duan Gang, yaitu saudara laki-laki Duan Li. Zhang Qiang meminta He Man untuk menyewa rumah di tempat baru dan memerintahkannya untuk tidak pernah sekalipun memberitahu orang lain tentang keberadaannya, di mana bahkan Zhang Qiang mengatur agar Man membeli jam waker untuk diletakkan di kamarnya. He Man yang meminta Duan Gang untuk membeli selotip dan tali nilon putih juga bisa dipastikan bahwa itu merupakan ide dari Zhang Qiang. Pada awalnya, Zhang Qiang meminta He Man untuk mengemudikan mobil Duan Gang, tapi sayangnya Duan Gang tidak menerima umpan tersebut sebanyak 2 kali. Karena itulah dia mengubah strateginya, di mana He Man berpura-pura menjadi seorang pengusaha wanita dalam perjalanan bisnis ke kota Xi'an dan berpura-pura bahwa dia akan pergi ke bandara. Disinilah dia menghentikan mobil Duan Gang dan memintanya untuk mengantarkannya ke bandara. Setelah persiapan awal dan pembuatan karakter, He Man berhasil menidurkan Duan Gang bersamanya pada tanggal 9 Januari. Dia berhasil merekam secara diam-diam aktivitas olahraga mereka di tempat tidur dan berpikir bahwa tugasnya telah selesai, berharap 150.000 yuan yang dijanjikan akan segera diterimanya. Kemudian setelah Duan Gang pergi pada tanggal 9 Januari, He Man mengikuti instruksi dan menunggu Zhang Qiang di rumah. Dia mengira Zhang Qiang akan datang untuk memberikan 150.000 yuan yang dijanjikan, tapi dia tidak pernah menyangka
bahwa Zhang Qiang adalah orang yang kejam. Zhang Qiang datang ke kamar Man Man dan melakukan pembunuhan, mengatur semuanya agar Duan Gang menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kematiannya tersebut. Dan ini adalah rencana Zhang Qiang yang sebenarnya, karena hanya dengan cara inilah dia dapat membalas dendam terhadap Duan Gang. Menurutnya, jika hanya menggunakan rekaman video perselingkuhannya, tidak akan berimpact karena Duan Gang paling hanya harus berpisah dari istri dan anak-anaknya dan tidak menutup kemungkinan bahwa istrinya akan memaafkan Duan Gang. Dan jika Man Man terbunuh, kemungkinan besar polisi akan menyelidikinya sebagai kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Tentu saja jika Duan Gang dicurigai melakukan pembunuhan tersebut, dia akan menghadapi hukuman mati. Dan sayangnya meskipun rencananya berjalan dengan sempurna, di mana dia memiliki kemampuan kontra investigasi yang kuat, seperti menghapus jejak kaki, informasi sidik jari di TKP, serta meninggalkan sperma Duan Gang. Pada akhirnya dia melupakan bahwa tim investigasi polisi adalah tim yang kuat dan cerdas. Zhang Qiang kemudian pun ditangkap dan didakwa atas pembunuhan He Man Man, di mana dia akan bersiap mendapatkan hukuman yang setimpal.